Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Bertemu lagi nih dengan aku Dania Wulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2020 kelas B. Pada video kali ini, aku akan membahas materi dari kelompok 5, yaitu tentang membaca kritis. Untuk pembahasannya, simak videoku di sebelah ini, cekidot! Sebelum masuk pada materi yang pertama, aku akan menjelaskan dulu nih tentang pengertian dari membaca kritis. Jadi, umumnya membaca kritis ini merupakan kemampuan untuk mengolah bacaan, untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan kritik atau masukan. Membaca kritis artinya membaca secara analisis atau mendalam apakah bacaan tersebut bermanfaat atau memiliki kelayakan serta dapat memberi penilaian terhadap bacaan tersebut. Membaca kritis bukan berarti seorang pembaca sama sekali tidak menerima pikiran penulis, seperti halnya orang yang menutup dirinya terhadap gagasan atau gagasan orang lain dengan suatu prasangka antara lain kurang ilmiah, tidak akurat, seperti saya lebih baik, dan sebagainya. Materi yang pertama ada langkah-langkah dalam membaca kritis. Yang pertama ada melakukan survei pada isi buku. Langkah awal yang harus dilakukan ialah dengan membaca terlebih dahulu bahan bacaan secara sepintas pada bagian-bagian tertentu saja. Tujuannya ialah untuk mendapatkan gambaran umum bacaan tersebut. Bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam membaca kritis diantaranya, yang pertama ada paragraf awal, paragraf akhir, dan juga beberapa paragraf di tengah. Selanjutnya, bagian daftar isi, gambar-gambar, tabel, dan grafik yang memiliki gambaran umum mengenai bacaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan. Dengan adanya pertanyaan, kita jadi bisa mengetahui apa saja kekurangan di dalam buku tersebut atau hal-hal apa saja yang belum kita ketahui sebelum membaca buku tersebut. Langkah selanjutnya ada membaca. Membaca merupakan langkah dominan di dalam langkah-langkah membaca kritis ini. Membaca di sini sebagai metode untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses survei bacaan. Langkah selanjutnya ada evaluasi. Melakukan evaluasi cukup penting karena kita bisa mengasah kemampuan, mengingat, dan ketelitian saat membaca dan juga menambah ilmu yang mungkin sempat terlewat saat membaca. Selanjutnya atau yang terakhir ada meninjau ulang. Meninjau ulang merupakan cara terakhir kita di dalam melakukan membaca kritis. Ketika meninjau ulang dan ternyata hasilnya maksimal, itu berarti kita sudah memahami betul materi apa yang sudah kita baca tadi. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam membaca kritis yaitu mengerti isi bacaan, mengenali fakta, dan menginterpretasikan apa yang dibaca, dengan kata lain mengerti ide pokok, mengetahui fakta penting, dan dapat membuat kesimpulan serta menginterpretasikan ide-ide tersebut. Materi selanjutnya yaitu perlunya sikap kritis dalam membaca. Dengan membaca kritis, kita melatih diri untuk mengenali tujuan si penulis, mengenali bias-bias yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arah emosi yang ingin dimunculkan oleh penulis. Pembaca kritis dapat mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, pembaca kritis mampu mengenali suatu teks lebih dalam, bukan hanya soal fakta yang disajikan, namun juga maksud dari si penulis.
Materi yang terakhir ada meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Meningkatkan sikap kritis dalam membaca merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kita dapat bersikap kritis di dalam membaca. Selain itu, membaca kritis merupakan teknik menemukan dan mengevaluasi informasi dalam teks tertulis yang dimana jika diartikan bahwa meningkatkan sikap kritis dalam membaca dapat meningkatkan cara kita untuk menemukan informasi menjadi lebih efektif. Terdapat satu metode yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan membaca kritis, yaitu metode SQ4R atau Survey Question, Read, Restate, Review, and Reflect. Membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif si penulis kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Membaca kritis merupakan proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks untuk kemudian dianalisis dan nilai kelayakan teks tersebut. Membaca kritis hanya dapat dilakukan terhadap bahan pustaka non-fiksi. Bahan bacaan fiksi seperti cerpen, novel, atau komik tentu sulit bila harus dibaca dengan kritis, dan bahkan tidak ada alasan untuk melakukannya sebab orang membaca pustaka itu hanya untuk kesenangan belaka. Dengan membaca kritis, pembaca akan dapat pula memahami apa yang dibacanya, dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Sekian dulu materi yang dapat aku sampaikan. Sampai berjumpa lagi di minggu depan untuk membahas materi dari kelompok 6. Kurasa cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, biar aku itu makin semangat bikin kontennya gitu, meskipun ya ini konten tugas. See you, bye-bye guys. Assalamualaikum. Mwah.